Siap ya? Siap. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Spesial, hari ini kita ada acara ngopi, ngobrolin sapi. Iya, di kandangnya Pak Haji Adib Kurniawan atau Sri Rezeki Farm Laskar Ngarit. Jadi di sini ini uniknya adalah ada pada ya. Ya iya, masuk ke singkur-singkuran. Main kayak wong pacaran. Jadi di sini saya masuk itu mulai 2009 Laskar Ngarit. 2009 masih berapa ya waktu itu ya? Masih 456 ya. Iya, kurang lebih sekitar segitu. Luar biasanya di kandang inilah Laskar Ngarit. Jadi saya masuk sini 2009. Kandang ini pernah melalui harganya sapi yang lagi hancur, ya. Yang zamannya Pak SBY mendatangkan sapi impor, kan orang mau redam tuh itu ya. Lalu pernah juga ke paten induan super saat harganya hancur, dia 19 juta ya. 19 juta. Mati kembung Laskar Ngarit. Nah, sekarang di sini sudah 28 ekor dan hampir 30 ya. Kalau nggak dijual, kapan hari 30? Ya, sebelum dijual, kopi ini apa diombe sapi. Ya, jadi sempat 30. Jadi Laskar Ngarit, saya pengen mau wawancara pemilik kandang ini, Mas Adib ya, atau Haji Adib, itu kenapa bisa melalui berbagai macam rintangan, itu mindsetnya itu apa, ya. Lalu penekanannya di sini ini breeding apa penggemukan, lalu mengambil untungnya itu dari mana, pola pemberiannya pakan apa dan seperti apa, ya, dan kendala-kendalanya itu apa, karena sering banget ketemu kendala, tetapi mampu melaluinya. Jadi orang hidup itu kan nggak mungkin nggak ketemu kendala lah sekarang Adib. Jadi ketemu dengan kendala tapi mampu melaluinya. Jadi mumpung sekarang ini ada Mas Adib di sini, ya saya manggilnya Bro, Om, Pak sembarang wes. Sembarang. Teman saya SMA, ini geng SMA dulu ini, istimewa. Atau jadi Laskar Ngarit siap. Jadi saya akan mewawancara tentang bagaimana bisa bertahan dari sebelum 2009 sampai sekarang terus tumbuh ya. Sapi ini populasinya terus tumbuh, bahkan alhamdulillah berkahnya bisa buat haji, bisa buat mobil, Innova ya toh. Innova lah saya Ngarit. Ribon ya, terus bisa mondok ke anak dua-duanya dan berkah lah. Jadi dari poin berkah itu kita bisa banyak belajar. Sebelumnya kita sapa dulu Sugeng Nginjang, Sugeng Siang Pak Haji. Siang, Om Dokter. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Sejarah atau pertama kali berdirinya kandang ini pripun waktu itu? Kalau sejarahnya benernya kapusan, Om. Oh, kapusan? Iya. Kecelakaan? Kecelakaannya di apa ya bahasanya? Dipaksa sama apa? Dipaksa sama orang tua almarhum ya. Kalau misalnya kan anak muda kan ya rata-rata nggak seneng kalau ndek kerja berat kan nggak seneng. Senengnya yo kerja singkat cepat dapat duit gitu ya. Cangkruk nongkrong. Siap. Terus karena kepaksa, awalnya dulu pertama sih diajak main ke kandang di Tulungagung. Surveinya langsung Tulungagung lah. Ke Tulungagung, di sana ya lumayan banyak emang kandangnya sapinya. Terus pulang dari sana, maksa bikin kandang. Langsung bikin ini blok sana ya. Bikin kandang. Awalnya beli satu-satu, aku satu, apa satu. Karena cuman dua kan nggak mungkin, nyuruh orang kan? Iya. Ya wis dikerjain sendiri. Luar biasa. Berawal dari kepaksa itu, akhirnya ya wis karena sudah setiap hari semacam itu, akhirnya kan biasa. Sampai zaman kesini 2009. Itu masih tak tangin sendiri ya? Iya. Sampai tak tangin sendiri sampai sapi 8. Sampai sapi 8 masih kuat ya? Ngarit dewe. Iya. Ngarit dewe lah saya. Luar biasa. Jadi tidak ada yang instan. Jadi dari 2008 ya? 2008 lah. 2008 sampai total 8 ekor masih dihandle sendiri sama Pak Haji. Ngarit dewe lah saya ngarit. Terus Pak Haji. Terus habis itu mulai 8 nyari temen satu.
punya bang pakan sendiri kan, Iya, yang di depan. Nanti kita shoot bang pakan ya. sendiri. Oke, siap. Dari 8 itu terus punya teman 1 sampai 10, tak tambah lagi teman 1, aku Mulai mengurangi. mengurangi Ngontrol dek aja. kandang. Aktif di rumah, Oke, lebih siap, aktif siap, di siap. rumah. Setelah itu ya sudah terus Berkembang biak ya. ngalir terus. Iya, iya. Sampai sekarang anak kandangnya 3. Luar biasa. Jadi Laskar Ngarit berawal dari dipaksa, kecelakaan. Kecelakaan. Jadi mau tidak mau, daripada bahasannya nongkrong nggak jelas, rumatan sapi. Dari situ ternyata ditangani dengan baik, dengan telaten, meskipun pertama kali kepokso ya, ternyata bisa berkembang sampai pernah 30 ekor. Kemarin ini 30 ekor, sebelum akhirnya dijual waktu Idul Adha ya. Idul Adha keluar 4. Oh, Idul Adha kemarin keluar 4 Laskar Ngarit. Siap. Terus Pak Haji, dalam perjalanannya itu sebenarnya poinnya itu kita bisa dapat untung enggak sih dari ternak sapi itu? Kalau untung enggak itu juga relatif. Masalahnya nggak pernah dibukukan secara resmi. Nggak pernah dikalkulasi. Nggak pernah. Cuman yang paling dirasa itu barokahnya. Barokahnya sapi, barokahnya rumat sapi lah. Kan pasti ada barokah lah. Nggih. Jadi Laskar Ngarit di sini ya saya kan nangani dari 2009 ya. Jadi bisa naik haji bertiga ya? Ya, bertiga sama naik mertua. Haji bertiga sama mertua. Istri dan mertua, lalu bisa beli Innova Reborn baru, ya. Waktu itu baru, saya ditelepon, bro ini bro, yang satean bro, saya kesana naik motor, wis Innovanya baru lah, luar biasa. Ditraktir makan waktu itu, terus bisa juga mondok ke anak ya, ya dengan biaya yang tidak sedikit yang saya tahu ya. Pernah juga beliau ini juga membantu saya. Waktu itu, alhamdulillah, waktu itu saya harus mengoperasi anak saya yang nomor 2, kita kendala biaya, alhamdulillah dibantu oleh Mas Atib ini, Laskar Ngarit. Jadi memang poinnya adalah rojokoyo atau ternak sapi ini kalau kita jalani dengan baik, ternyata berkah. Iya, berkahnya. Berarti malah aslinya jangan terlalu hitung-hitungan malahan. Apa ya kudu hitung-hitungan? Yo hitung-hitungan tetap sih. Tetap ya. Maksudnya kalau dalam kos pemberian pakan, iya. Yang paling besar kan kalau kita kan kalau ada yang jantan kan digemukkan. Pengemukan kan kos yang besar kan dek pakan. Betul. Ya itu dari situ tetap hitung-hitungan. Cuman untuk masalah kalau semuanya pas harga hancur yus le aku tetap stay cool dulu ya. Nah, itu kuncinya lah saya. Ketika harga sapi lagi anjlok, hukum ya, ekonomi ya, sabar. Sesuatu yang naik pasti akan turun, sesuatu yang turun pasti akan naik. Laskar Ngarit. Jadi ketika harga sapi lagi anjlok, entah ada isu impor atau ada isu penyakit atau ada isu apa lagi ya, yang jenengan lakukan jangan panik dan tetap dirawat. Kalau jantan tetap dirawat supaya dia kondisinya tidak turun, kalau betina tetap dikawinkan supaya beranak pinak. Seperti itulah saya. Nah, nanti kita lebih detail bertanya ke Pak Haji Atib ini tentang makanan, karena kita tahu di sini ini ada breeding, Laskar Ngarit, ada penggemukan. Jadi yang betina diperanakkan sampai berhentinya produksi, ya. Sedangkan yang jantan digemukkan sampai mentok bisa laku berapa? Seperti itu. Kuncinya itu, si betina diperanakkan kalau nggak rewel, ya. Sedangkan si jantan digemukkan sampai mentok bisa laku berapa? Kan gitu nggih? Iya. Pakan, apa yang digunakan Pak Haji secara umum terhadap sapi-sapi di sini? Kalau kita shoot lah sekarang, kita sambil jalan-jalan nanti. Kalau pakan sih nggak ada yang khusus, cuman pakan pakai jerami. Kaul. Kaul kering fermentasi, sama hijauannya juga rumput. Kalau pas gajahnya ada pakai gajahan. Itu juga cuman sore aja, comboran juga biasa, nggak ada spesial. Cuman menu comboran pakai ampas tahu. Kalau sekarang ada gamblong juga. Gamblong. Siap. Yang beda pasti roti BS. Ada roti BS. Nah, jadi lah sekarang Pak Haji Atib ini punya basic pabrik roti.
ya, pabrik roti. Jadi beliau nanti kita jalan-jalan ya, sambil ngobrol kita jalan-jalan bahwa menunya adalah ada konsentrat, ya, gemuah, pakai konfit ya, ada ampas tahu, ada roti dan ada gamblong. Nah, nanti teknisnya seperti apa bisa kita sambil jalan nanti kita uraikan bersama. Berarti poinnya begini Pak Haji. Pokok men ternak di sini ini simpelnya kalau birahi dikawinkan, kalau jantan digemukkan sak mentoke. Tapi pernah nggak datangkan sapi untuk sapi jantan untuk digemukkan, untuk tambahan gitu? Pernah. Dan itu hasil juga? Alhamdulillah hasil. Yang kemarin itu ya? Iya. 20 berapa kan modalnya? 23 atau 28 kemarin? Modalnya 14 sama 15, 29. 29. Lakunya 25 sama 24. 49 ya? Iya. Dengan pola pakan hijauan, jerami fermentasi, kawul ya, terus gamblong, konsentrat, sama roti BS. Nanti kita jalan-jalan lah sekarang. Luar biasa. Lalu mindset kita sebenarnya Pak Adib, bagaimana kita bisa, pokoknya gini, kadang-kadang kan peternak itu kan panik toh. Aku kok nggak hasil, aku kok nggak ini. Nah, sedangkan kalau saya lihat peternakannya jenengan ini kan tumbuhnya terus. Iya toh, maksudnya tumbuh terus gitu loh. Artinya mindsetnya jenengan itu dalam memiliki peternak ini itu seperti apa mensikapinya? Ya sabar, Sabar kuncinya. Jadi kalau ada harga yang turun itu jangan panik dan sabar. Betul. Saya sepakat. Karena ketidaksabaran di semua aspek kehidupan, ternak, ya atau dagang, trading, investasi, kalau yang namanya tidak sabar dan serakah pasti ambyar. Iya. Iya. Betul. Sabar. Ya kalau ngomongin untung nggak pasti untung emang. Pernah dulu pasiku datangin sapi jantan buat penggemukan. Ternyata pas waktunya keluar harga hancur. Oh, tapi tetap dikeluarkan. Tak tahan sampai 1 tahun berikutnya. Berarti sebenarnya kalkulasi ya rugi pakan ya kita. Rugi pakan, cuman ya kalau semua dikalkulasi ya pok lah, kak. Oh ya, yang penting nggak rugi nggak rugi. Terus juga sapi ini kan masih ada progres. Ya. Nah, progresnya sapi kan juga peternak juga gawe marem. Iya, betul. Kalau pola pemberian pakan, urutannya Pak Haji. Dari buka kandang pagi jam 5. Aktivitas kandang ya. Dari pagi itu awal datang bersihin dulu. Semprot semua bersih. Lantai dan palungan. Tidak. Lantai itu apa palungan? Lantai sama palungan pagi hari lah sekarang hari. Siap. Lantai sama palungan bersih. Habis sapi udah mandi bersih semua, dikasih pakan jerami. Kawul dulu. Kawul kering. Siap. Kawul kering. Oke. Kawul kering. Habis itu anak kandang berangkat nyari rumput. Siap. Nyari rumput biasanya pulang duhur, langsung tinggal pulang. Habis duhur kasih comboran dalam bentuk cair. Yang kemarin itu ampas tahu dicampur gamblong roti BS. Sentrat sendiri nanti untuk jantan. Jadi laksana ngarit pagi hijauan, pagi jerami. Setelah itu berangkat ngarit. Siang diberikan makan comboran dalam bentuk gamblong mix dengan ampas tahu dengan roti BS. Itu siang. Terus siang itu tambah jerami lagi. Jerami lagi lah sekarang hari. Jadi berarti sebenarnya kalau dikatakan sini menu utamanya apa? Jerami. Menu utama jerami malah. Nah, menu utama jerami nanti kita akan lihat ya lah sekarang hari. BCS-nya dari beberapa induk di sini memang tidak bisa di atas 3. Tetapi anehnya, ada yang sekali langsung rata-rata 2 kali lah. Nah, maksimal service per conception 2 kali. Birahi kawin nggak jadi, kedua jadi. Ada yang sekali birahi langsung jadi lah sekarang hari. Padahal BCS-nya adalah
maksimal di 2,5. Maksimal. Maksimal. Pemilik bilang loh maksimal BCA sih 2,5. Kok iso? Mungkin variasi makanan ya. Jadi dia mungkin secara fisik dia tidak terlalu gemuk, tetapi karena nutrisinya yang masuk itu variasinya macam-macam. Iya mungkin. Jadi terpenuhi. Pemberian mineral. Mineral kalau cuman menuju beranak sama waktu menyusui. Pemberian mineral menuju beranak sama ketika menyusui lah sekarang Adit. Habis ini kita jalan-jalan lah sekarang Adit. Kita lihat persediaan jeraminya, terus roti BS, terus kita jalan-jalan ke Bank Pakan sana. Jerami pas habis ya. Jerami pas, iya tapi sana ya. Masih. Itu sambil kita jalan-jalan. Jadi lah sekarang Adit kesimpulannya adalah ketika harganya itu sedang turun maka tahan. Yang kedua, kata kunci dari berhasilnya ternak sapi adalah sabar. Yang ketiga, nilai dari peternakan sapi itu adalah berkah. Iya, berkahnya. Berkah. Sekarang lah, ayo toh dipikir. Dari sekian tahun, ya, hampir setiap Idul Adha dan Idul Fitri panen. Ya. Iya. Hampir setiap Idul Adha dan Idul Fitri dia panen. Yang kedua bisa naik haji bertiga. Oke, yang ketiga bisa beli Innova Reborn 2016. Bisa mondok ke anak yang saya tahu itu mahal banget. Ya. Tetapi jumlah populasi di sini nambah. Ayo, berkah loh. Gitu Haji. Insya Allah. Jadi di sisi lain itu memang kita mendapatkan sesuatu ya untuk hidup ya, mobil, anak sekolah, anak yang soleh sehat ya. Seperti itu, tapi di sisi lain populasinya tetap tambah di sini ini. Iya. Kalau kuncinya ya tetap dari orang tua dulu. Orang tua dulu kan orang tua ya. Pesennya kan gitu. Wis rugi hasil, rumaten sabar. Kok ono barokahe ngopeni hewan. Ngopeni makhluk Allah lah mesti ono barokahe. Nah, lah sekarang itu yang berat. Jadi kita ya kalkulasi boleh, kalkulasi wajib lah ya, namanya wajib. Usaha itu tetap harus kita hitung. Tetapi orang juk di satu titik kok ndak badi, di satu titik kok ndak badi, jangan seperti itu. Tapi kita harus sabar. Terus Pak Haji pernah nggak mengalami titik kewalahan? Pernah. Di berapakah populasi berapakah jenengan sudah kewalahan nyari pakan? Pas itu di sekitar 22 ekor masih 2 anak kandang. 2 anak kandang. Makanya kapan hari kan sampai kurus-kurus ya. Kondisi sampai 1,5. Rusak itu, hancur. Betul, rusak. Akhirnya kan tambah 1 orang sing kemarin master ngarit. Lah sekarang ngarit luar biasa. Jadi kita setiap peternakan itu punya pendekatan. Kalau di punyaan Papa Bule itu memang dia secara modal ready ya. Mau genjot pelet, konsentrat, mau ampas, mau rumput pun beli mereka siap. Jadi kondisinya selalu fit dan tumbuh. Kalau kita di tempatnya Pak Purnomo, yang video saya sebelumnya juga full disuplai oleh ampas tempe ya. Kalau di sini itu lebih cenderung ke mindset bahwa melihara sapi itu mencari berkah, tapi pakan dikalkulasi lah sekarang karena gamblong ya beli yo. Iya. Gamblong itu kan juga belum lama. Belum lama ya. Belum lama. Karena kewalahan itu ya. Kewalahan pakan. Alternatif cepat. Aku beli gamblong. Oh iya. Habis itu ono Pak Geger itu. Oh siap. Akhirnya menambah kekuatan ngaritnya lah sekarang ngarit. Karena memang pakan pada sapi ya semua peternakan itu sensitif banget ya. Apalagi di sini saya memang mengamati pokok nutrisi hijauan itu berkurang pasti kurus lah sekarang ngarit. Si Adan. Siap, lah sekarang ngarit. Monggo kita jalan-jalan di kandangnya Pak Haji Adin. Nah, ini ruangan pencoperan. Nggih, itu mesin choppernya luar biasa. Kapasitas untuk sekali giling langsung 28. 20 lah ya, yang 8 kan mungkin ya perdetan ya. Pakan sapi. Iya. Oh iya. Yuk, lanjut kita jalan-jalan. Ini ruangan apa ini Pak Bos? Kandang buat pakan, jerami kering. Jerami. Kawul lah. Kawul ini lah ngarit. Habis itu tosa. Habis. Ini generasi pertama yang dibuat ngarit, laksana ngarit. Generasi kedua. Generasi pertama wis rusak. Hancur risan. Ini kita lihat persediaan kawulnya, fermentasi.
Luar biasa. Jadi menu pakan utamanya malah jerami. Malah jerami. Ya. Pagi dan siang hari setelah dicombor. Sambil dicombor. Sambil dicombor itu sambil dikasih dicombor, sapi ini ku ketepaan senengnya sambil dicombor dia makannya jerami dikasih comboran. Ya, dicemplung, dicelup dikuai pakai comboran. Nah, ini persediaan roti BS. Roti BS. Sudah sekian tahun Laskar Ngarit menggunakan roti BS ya. Alhamdulillah aman, reproduksi lancar, jarang ada kematian yang aneh-aneh ya di sini ya. Nggak pernah. Nah, iya. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Paling pedet, diare, sepsis ya waktu itu. Ini kematian ya iku sing sapi gede sing itu 19 iku kembung. Betul. Ini persediaannya. Jadi Laskar Ngarit roti BS bisa dimanfaatkan untuk campuran comboran Laskar Ngarit. Dan sejauh saya nangani di sini nggak pernah ada ya asidosis yang asidosis itu kebanyakan comboran yang akhirnya deprok menggeh-menggeh. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Paling mentok comborannya sithik. Paling mentok BF ya. Iya. Campurannya kan nggak banyak juga soalnya, terbatas. Suasana. Ini sapi yang kemarin endometriosis, Laskar Ngarit, kondisinya alhamdulillah sudah mulai pulih. Itu meskipun BCS-nya kecil, langsung jadi. Alhamdulillah, langsung jadi. Oke, kita ke persediaan suket rumput gajahnya Laskar Ngarit. Nih gamblong. Oh, ini gamblong Laskar Ngarit. Belinya dari mana Pak Haji? Langsung Pati. Terus di sini dijemput mobil? Enggak, mobil kita? Kita kan pas kirim ke Pati, pulangnya bawa. Jadi ada armada dari Pak Haji Adib itu yang melintas ke Pati, jadi ngampiri Laskar Ngarit. Dan ini kita tahu, ini luasnya berapa kira-kira? 1000? Ini setengah hektar apa? Setengah hektar lah. Ini Laskar Ngarit setengah hektar full ditanam hijauan. Anak duriannya kak, wah. Ada durian juga Laskar Ngarit ya. Luar biasa. Belakang ada hijauan atau tidak? Belakang kandang. Oke, tapi nggak banyak kan dari situ. Nggak banyak ya. Jadi ya lahan penting, potensi harus juga kita pertimbangkan Laskar Ngarit ketika kita mau ternak. Ini jangan disut ya. Nanti kita merinding melihatnya. Ini rumah masa depan ya. Nah, ini juga tempat limbahnya Laskar Ngarit. Jadi dikerok, dibuang di sini. Dulu kan diproses Om. Iya. Buat pupuk. Nah, sekarang sawahnya nggak ada yo, nggak diproses. Oh, akhirnya serapannya yang nggak ada. Nah, dulu kan masih punya punya sawah, punya bude-bude gitu. Yang rawat sini. Oh ya, siap. Jadi ini limbahnya Laskar Ngarit dibuang di sini. Terus berarti selama ini belum sampai ada ini pengurasan. Sudah ya? diambil orang-orang. Oh, untuk pupuk ya. Ini juga persediaan rumput gajahnya Laskar Ngarit. Jadi luar biasa. Ya, semoga Laskar Ngarit video sederhana ini ya sedikit banyak memberikan kita pengalaman, inspirasi. Ya, ini sambil nunggu tim kita mau menangani sapi yang retensio placenta.